Oke, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak nyeleneh. Di satu sudut, kita punya Stoicism, filsafat kuno soal ketenangan jiwa. Nah, di sudut lain, kita punya Aldi Taher. Di sini, kita akan coba bongkar gimana sosok paling heboh di internet Indonesia ini, jangan-jangan justru adalah seorang penganut Stoicism yang paling sejati. Kita kan pasti sering lihat ya stoicisme yang muncul di media sosial. Isinya kutipan-kutipan adem, foto buku yang estetik, pokoknya tenang dan indah. Terus, muncullah Aldi Taher. Wujudnya 180 derajat kebalikannya. Kacau, absurd, dan sama sekali nggak elegan. Nah loh, kok bisa? Justru paradoks inilah yang bikin kita penasaran. Oke, pertama-tama kita perlu lurusin dulu nih. Soalnya, makna stoicisme sekarang ini udah banyak bergeser. Gimana ceritanya sebuah filosofi buat bertahan hidup, malah jadi sekedar tren gaya hidup, atau yang sering disebut orang stoicisme senja. Yang perlu kita ingat, stoikisme itu lahir bukan dari kenyamanan. Zeno menemukannya setelah kapalnya karam dan kehilangan semua hartanya. Epictetus itu seorang budak, dan Marcus Aurelius nulis pemikirannya di tengah medan perang. Jadi ini tuh filosofi buat orang-orang yang hidupnya lagi di ujung tanduk, bukan buat ngopi-ngopi cantik. Coba deh, kita bandingin sama yang sekarang. Di medsos, stoicisme itu udah kayak paket visual. Kelihatannya keren, bijak, kayaknya paling ngerti hidup gitu. Tapi, pertanyaannya, apa ini beneran esensinya? Dan disinilah ironinya. Banyak banget yang ngaku stoik, tapi langsung ambiar cuma gara-gara satu komentar julid atau jumlah like yang gak sesuai harapan. Ngomongin soal cuek sama hal luar, ternyata masih jadi budak validasi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke konsep inti pertama dari stoicisme. Dan kita lihat gimana Aldi Taher secara luar biasa ngejalanin ini dengan sangat disiplin. Jadi, Epictetus ngajarin prinsip yang simple banget. Katanya, kunci bahagia itu cuma satu. Fokusin semua energi kita ke hal-hal yang bisa kita kontrol, pikiran kita, tindakan kita, dan belajar buat bodo amat sama sisanya. Nah, yang gila dari Aldi Taher tuh ini, dia kayaknya bener-bener paham kalau semua omongan di luar sana, hujatan, cap orang aneh, cemoohan netizen, itu semua di luar kendalinya. Dan dia nggak coba buat ngelawan itu. Terus apa yang dia lakuin? Bukannya depresi atau sibuk klarifikasi sana-sini buat benerin citra, dia fokus ke apa yang bisa dia kontrol. Ya kerja, ya cari nafkah buat keluarga. Dia nggak ngasih remote kontrol kebahagiaannya ke tangan netizen. Dan ini poin kuncinya. Lanjut ya, kita masuk ke prinsip stoik berikutnya, yang kedengarannya mungkin lebih ekstrim lagi. Ini soal gimana kita merangkul nasib buruk. Amor fati itu bukan pasrah sambil bilang, ya udahlah. Bukan, ini tuh penerimaan yang aktif. Bukan cuma nahan penderitaan, tapi justru mencintainya, seolah-olah itu adalah bahan bakar yang bikin kita terus maju. Dan di sini kita lihat perjalanan Aldi Taher yang penuh lika-liku, mulai dari berjuang lawan kanker stadium 2, drama percintaan yang bikin heboh, sampai karirnya yang anjlok. Ini paket lengkap kemalangan yang bisa bikin orang tenggelam. Tapi lihat reaksinya, dia nggak meratap. Dia malah bikin lagu-lagu aneh, nyiptain kontroversi, dan seolah-olah menunggangi badai itu sampai akhirnya viral lagi. Dia nggak pernah jualan cerita sedih buat cari simpati. Malah sebaliknya, penderitaannya itu dia jadiin panggung komedi. Dia nggak ngebiarin nasib buruk ngatur hidupnya. Malah nasib buruknya yang diajak joget bareng. Kemalangan dijadiin tempat main. Ini mungkin adalah bentuk amor fati yang paling jujur dan paling radikal. Oke, sekarang kita sampai di praktik stoik yang paling ekstrim. Dan ini nyambung banget sama citra Aldi Taher yang kayaknya udah nggak punya urat malu lagi. Ini tuh semacam latihan mental. Coba deh bayangin skenario terburuk, kamu bangkrut, ditinggalin, dianggap gagal total. Tujuannya apa? Bukan buat jadi pesimis, tapi supaya kita bisa berteman sama kemungkinan terburuk itu. Jadi kalaupun beneran terjadi, dia udah nggak punya kekuatan lagi buat ngancurin kita. Coba saya tanya deh, siapa orang yang paling takut buat jatuh? Jawabannya, iya jelas bukan orang yang udah duduk santai di lantai. Dan Aldi Taher secara metaforis adalah orang itu. Orang yang udah nyaman duduk di lantai sambil ngetawain dirinya sendiri. Nggak ada lagi yang namanya takut jatuh. Seolah-olah dia udah ngejalanin latihan ini di dunia nyata. Dengan sengaja ngancurin citranya sendiri, dunia jadi kehabisan senjata buat ngancem dia. Gimana coba caranya kamu ngejatuhin reputasi orang yang udah nggak peduli sama sekali sama reputasi? Ujung-ujungnya, analisis ini sebenarnya jadi kayak cermin buat kita. Sebuah kritik sosial yang seolah-olah nampar kita semua. Ini soal apa sih yang sebenarnya kita anggap berharga? Jujur aja deh, kita tuh seringnya lebih kagum sama orang yang bisa ngomongin ketangguhan pakai bahasa yang keren daripada sama orang yang beneran tangguh tapi kelihatannya berantakan.
kita lebih suka ilusi kebijaksanaan daripada praktek kebijaksanaan itu sendiri. Pada akhirnya, banyak dari kita itu hidup di dalam penjara yang kita bangun sendiri, penjara ekspektasi. Kita habisin energi yang luar biasa besar cuma buat mastiin topeng kehormatan kita nggak retak. Sementara itu Aldi Taher dengan santainya malah ngehancurin topengnya sendiri dan justru nemuin kebebasan. Jadi apa pelajarannya? Pertama, stoikisme itu alat bertahan hidup, bukan cuma aksesori biar kelihatan keren. Kedua, kebebasan itu dimulai pas kita berhenti peduli sama omongan orang. Dan yang paling penting, sadari kalau ketangguhan itu seringnya berantakan, nggak indah. Dan itu nggak apa-apa, karena kebijaksanaan sejati itu ada di tindakan, bukan di kutipan-kutipan manis di media sosial. Ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Aldi Taher dengan segala keabsurdannya udah milih buat hidup tanpa topeng. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana dengan kita?